Ibu tina naon? Karena pada waktu kan masih PLT ya kepala sekolah. Tina naon sok ibu kumaha tuh izin ya kepala sekolah. Udah dulu di telepon Pak gini, oh mama ibu. Jadi ibu mah hari papanca dengan rengan-rengan mah kasih rasa kepala sekolah, ibu mah pengawas rasa kepala sekolah, oke. Jadi nama kepala sekolah, among kemana? Cek nitip sekolah, gitu. Gitu. Tapi masalah kebijakan saya pun tidak tadi selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Gitu ya. Nah, jadi bisa ibu melakukan seperti itu terhadap layanan bantuan terhadap siswa yang memang layak untuk dikasih. Atau ternyata ibu punya laptopnya 10 di rumah. Amin, 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 amin. Biasa ibu memberikan pinjaman kepada siswa tersebut. Prosedurnya tetap harus ditempuh surat kesepakatan, perjanjian dan lain sebagainya itu untuk mengikat bahwa itu bukan barang dia, tapi barang pinjaman, ya. Jelas ya? Terima kasih, ini ternyata sangat luar biasa. Pak Peri tadi bingung, akhirnya saya brosime nyalira nonton gimana sih dia mau mengangkat sendiri aja, walaupun sosialisasi dari stakeholder belum jelas sama Bu. Karena distrik pun masih apa-apaan. PJJ itu seperti apa? Distrik pun apa-apaan. Bagaimana kebijakan PJJ itu? Apakah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini? Kebetulan saya masuk bisa tahu data ini karena saya masuk ke dalam rapat pimpinan. Nah, dari hasil evaluasi PJJ 1 itu Ibu dan Bapak, sarana siswa tadi apa yang Ibu tadi sampaikan itu terkendalanya itu untuk sarana penunjang itu 9,25%. Jadi ini yang 9,25% terjadi di mana? Di siswa RM. Ya, di siswa RM. Kalau menurut saya ini sedikit. Padahal kenyataannya mungkin saja lebih dari segini. Ya, karena data itu pada waktu di prosentase data belum masuk semua. Tiba-tiba kami harus bisa mempresentasikan di depan wali kota untuk kebijakan PJJ ini. Lalu yang kedua, sekolah dan dinas tidak terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Nah, saya mengusulkan, kenapa harus ada padaringan? Sakoja itu bisa dimanfaatkan, diberdayakan, diperluas jaringan layanannya. Saya sampai debat dengan Pak Bambang, kenapa harus jaringan padaringan, membuat operator baru gitu ya, yang istilahnya padaringan gitu. Berapa itu bayarnya berapa? Per bulan sekolah harus membayar 25 juta ya. Sakoja Bu? Bukan padaringan yang baru sosialisasi. Kalau tidak salah 2,5 juta bukan 25 juta, 2,5 juta per bulan. Kalau kali 12 bulan berapa? 30 juta. Bagaimana menganggarkan di dalam cekas tersebut? Tidak ada. Nah, akhirnya saya kemarin menyarankan ke saya dengan Pak Edi Joto menghadap kepada Pak Setis dan Pak Kadis. Saya minta pending dulu deh. Karena ini Sakoja saja belum optimal penggunaannya di sekolah-sekolah. Itu saya minta, coba kalau mau Sakoja sampai kita membentuk sebuah Sakoja yang sangat bermanfaat untuk apapun gitu, kepentingan distrik gitu. Nah, alhamdulillah sekarang masih dalam pending, masih dalam tahap pembicaraan. Kemudian Ibu dan Bapak, sekolah belum menjangkau akses seluruh siswa, betul. Contoh, kalau di seputar sini siswa yang bisa mengakses jaringan sekolah kan kalau belum punya web, yang dekat mah gampang, tapi yang jauh ya itu sulit. Maka saya sangat menyetujui kemarin Pak Kiki bilang mau membeli web, saya setuju. Kata saya seperti itu. Maksudnya mereka yang jauh kayak sekarang misalnya tiba-tiba tinggal di neneknya karena di mamanya di sini kontrak tidak ada wifi, ternyata di neneknya ada, misalnya atau di tantenya ada, ya di omnya ada.
Nah kan kalau ada web itu aksesnya bisa, anak itu bisa klik aja ke alamat web tersebut. Iya, Gitu. betul. Jadi anak bisa langsung mengupdate apa tugas-tugas yang ibu bapak berikan. Video pembelajaran juga Bu ya, bisa di bisa. web. Pokoknya di web itu sangat berkah ayat itu gado-gado ayat. Oke, lalu solusinya apa? Nah ini siswa dipinjami perangkat oleh sekolah yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Kemudian dibuat grup medsos atau kompisir. Tadi kan kata Pak Ferry, aku karena tidak paham nih saya seperti apa model yang dilakukan pada PJJ itu aplikasinya apa, maka saya memanfaatkan WAG. Ya pasti kalau pertama meraba-raba ya Pak Ferry, meraba-raba pasti jadi cocok tuh. Jangan dulu abiman WA dan kebiasaan naon, jangan. Saya mau mencoba sok saja WA PJJ di 42 jalan. Ulah pikir kan dia ali di 42 jalan di 42 mah WA udah tuh bisa naon. Jangan kalimat mematahkan semangat ibu dan bapak. Tapi kalimat harus sok saja di 42 mah pakai WA PJJ lebih hadir. Nah itu menjadi kalimat motivasi. Jangan frustasi, gitu ya. Oke, kembali. Nah ini dikembangkan pada ringan, saya penting karena pada ringan ini masih dalam tahap pembicaraan. Lalu ditemukan pula kelemahan di hasil evaluasi jilid 1 itu. PBM masih didominasi dengan tugas. Nah, budaknya diberi tugas. Nanti esok awet terus, betul nggak? Terasa tidak terasa ibu dan bapaknya karena masih dalam kebingungan. Kudu kumaha artinya akhirnya kejangan ngarepikeun barudak anu bukuekan dari pasti latihan soal walaupun hanya 2 soal, 3 soal. Tapi eta jumlahna IPA sabaraha Bu? Sabaraha jalmi IPA tuh? Diajarna ku sabaraha jalmi. Mata pelajaran IPA di kelas 7 punya lila apa kuduan? Minimal fisika dengan biologi ya? Oh terpadu, berarti 11 ya Pak baca 11 mapel ya? Berarti 11 guru ya Ibu Bapak? Pak bacanya? Ada yang berangka persetangan 11 ya? 11. Eta budak diberi tugas ku guru 11 tugas kudu dikerjakan. Minggu ieu can aneus minggu ieu. Minggu pagi teh diberi tugas. Ada tuh orang Ibu Bapak yang barudak? Tahu orang budak Ibu ambil oke orang cenah gitunya. Geus nyieunnan soal, geus nyieunnan tugas gitu ya. Nah, maka tadi kata saya memberikan solusinya. Coba guru dikik pada kasih guru IPA dan guru bahasa Inggris. Ya, di sana tamun dina bahasa Indonesia mah ada mau itu bisa 3 loh. Kalau praktek IPA, fisika atau apalah gitu ya, bisa 3. Membuat laporan guru bahasa Indonesia menerangkan cara membuat laporan yang bagus dari misalnya praktek bedah naon, dari praktek apa gitu ya. Nah, diajarkan teknik menulis laporannya ku guru bahasa Indonesia. Kontennya, isinya yaitu tentang IPA gitu. Lalu coba kali bisa saya bilang aku sampai saya oke sok aku karena bahasa Inggris 3 mata pelajaran dengan satu. Tapi misalnya Pak berikan ada biasanya ada struktur ya dalam bahasa, tapi berdasarkan struktur kebahasaan bahasa begitu. Jadi mohon capek udah teh satu hiji tugas paling banyak 2 ya seperti itu. Oke, solusinya apa ya? Benar. 8,35% katanya guru terkendala dalam PPDB daring karena kompetensi teknologi anu kemarin. Buktinya dipasihkan workshop ku papaca. Atau ibu bapak guru resep nalotek ku papaca dipasihkan salah dia mana salah. Ya, gitu cing atau levelnya naik tong lotek atau gado-gado gitu. Nota dina kurupuk kena kemplang tawa kakak nanti kurupuk blek. Nah gitu, jadi jangan dulu langsung melesat karena
Kalau saya yakin Ibu dan Bapak bisa mengikuti pembelajaran, tapi kalau support dan aplikasinya kurang begitu menunjang, pasti akan gejet ke Ibu dan Bapak. Akhirnya hal ya, nah seperti itu, tolong dipikirkan kembali. Lalu manajemen guru, jadwal evaluasi dan olah data belum optimal, dan metode media kurang bervariasi. Nah, itu tadi TA-nya terus saya tugas. Solusinya apa? Maka PPM harus bervariasi, kemudian diberikan umpan balik oleh guru, diadakan pelatihan atau webinar, dibuatkan aplikasi yang terhubung. Jangan melalui pada ringan saja, mau kamu mau. Misalnya ke Hasan di 42 aplikasinya yang memang sesuai dan support terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dari siswa dan orang tua, siswa dan merasa bosan. Nah, mama mau apa yang kita beri tugas, ngajakin tugas, ngajakin soal, Jadi tidak ada tantangan bagi siswa itu untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Tidak ada kebermaknaan belajar dari siswa itu kalau Ibu dan Bapak hanya sekedar memberikan latihan soal. Ya, itu yang dikatakan bosan bagi peserta didik. Kemudian 4,8% kurang adanya pendampingan dari orang tua. Karena apa? Satu, kita lihat background orang tua ini pendidikannya seperti bagaimana. Yang kedua, kesibukan atau latar belakang pekerjaan orang tua yang sibuk mencari nafkah, kedua-duanya. Contoh seperti saya, Bu, ketemu dengan anak itu, sekarang anak saya PJJ juga di rumah, kuliahnya melalui online. Jadi ketemu dengan saya kalau saya sedang bekerja, suami saya bekerja malam, pas mau ada nanti tinggal untuk gerbang kan. Tapi buka gerbang itu, gerbang anak tuh datang, tuh semua di saya datang. Jadi kalau jam 5 dia belum datang nih orang tua saya. Nah, sama dengan kesibukan kedua belah pihak ini tidak beda jauh mungkin terjadi di siswa kita, gitu ya. Ada yang orang tuanya dagang di pasar di pagi sampai ke sore sehingga tidak bisa mendampingi budaknya. Sekalipun ada orang tua tengarti namun atau guru didampingi, ya. Nah seperti itu. Sedikit. Lalu punten Bu, maaf Bu, itu mungkin berarti sedikit ya, 4,8% dari 100%, dari 100% berarti sebagian besar orang tua mendampingi. Ya, justru ini 4,8% itu datanya dari mana? Saya sempat menanyakan. Data dari mana? Bilangnya, Bu Lilis, pada waktu kami kan harus segera nih mempresentasikan ke Pak Wali Kota. Data tersebut hanya per wilayah itu hanya yang masuk belum 10%. Oh, kenapa bisa jadi nanti kan jadi sebuah kesimpulan ya? Betul. Ini akhirnya menyatakan dari sampel, populasi sampel dari satu wilayah itu hanya mengambil 2 SMP, kemudian SD kalau tidak salah 6, 1 gugus 6, ya. Kalau SMP 2 satu wilayah. Jadi diambilnya pun negeri semua, tidak dengan swasta. Ya. Karena kenapa mengambil negeri? Alasannya katanya yang menggunakan dana BOS. Begitu. Kenapa swastanya tidak? Katanya itu karena yang menggunakan alokasi dana BOS itu semuanya. Nah maka ini pun saya malu untuk menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, tapi karena mau ada hadir dari distrik kata papan saya mungkin bisa saja. Karena saya biasanya suka chatting kalau Pak Baca bilang, Ibu siapa yang harus diundang mana dari KBPP 3TK, dari KBPP SMP, mana ke Lampung, mau Pak Sekis, mau Pak Kadis. Nah biasanya saya memaparkan ini supaya apa? Ibu dan Bapak itu langsung ya kepada penentu kebijakan struktural. Kayak tadi dengan Pak Nana kan TikTok, tapi posisinya Pak Nana berharap saya pagi-pagi tadi ada, tapi saya tidak bisa, kata saya. Nah justru ingin menanyakan misalnya, saya harus menanya, bukan saya yang menanyakannya, tapi Ibu dan Bapak yang menanyakan langsung. Oke, kita lanjut ya.
Kemudian tidak punya HP atau laptop di rumah, HP-nya punya ayah ibunya yang memang punya satu-satunya HP tersebut untuk komunikasi orang tuanya. Sehingga kalau dipinjam oleh anaknya itu dalam batas-batas waktu tertentu, tidak terus-terusan gitu ya, bisa dijadikan fasilitas belajar untuk anaknya. Kemudian solusinya masih tetap wali kelas komunikasi secara intensif dengan orang tua dan siswa dipinjamkan perangkat oleh sekolah. Nah, kata saya kan kemarin begini Ibu dan Bapak, kalau itu Pak, seandainya sekolah memiliki 100 buah laptop, sementara anak yang harus dibantu 110 saja, yang 10-nya itu mau balik. Kalau kita memberikan kepada yang 100 orang, yang 10 tidak, berarti tidak adil dong memberikan fasilitas kepada peserta didik gitu ya. Nah, solusinya adalah ya barangkali saja katanya di antara ibu bapak guru ada yang memiliki kelebihan laptop di rumah atau handphone, atau bisa juga ibu dan bapak melakukan kunjungan atau visitasi ke rumah siswa begitu secara bergiliran. Itu solusinya. Oke, selanjutnya ibu dan bapak. Nah, kendalanya ini ya tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Ini pedoman pelaksanaan PJJ di Kota Bandung ini berarti posisinya di ibu ya, di guru. Guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara luring. Oke, coba berapa orang yang di sini sudah melakukan ibu dan bapak memfasilitasi siswa-siswinya melalui luring? Ada? Luringnya suping Pak Bumina, ya agak lebih siswa dongkak ke sekolah. Nah, itu berapa jadi? Pak, cari siswa ke sekolah, wah ibu kan ke sekolah. Ya, ada siswa ke sekolah, ibu ya ke akhir. Oh, Bumina. Ya, ibu ya kan ke ayah. Ayah. Itu kan ya. Ya. Beas hari pemain di tetangga itu ada sindiran. Nah, sebenarnya berapa sih maksimalnya kita boleh mengundang siswa untuk itu? Baik Ibu dan Bapak, memang pemerintah Kota Bandung memberikan kebijakan apabila itu ada di zona hijau. Misalnya ini Manjanaga, kecamatan apa itu? Batu. Di kecamatan Buah Batu tetap zona hijau. Sekalipun sudah zona hijau, Ibu dan Bapak tidak sembarangan diburu oleh saya nantinya, gitu ya. Tapi kalau menurut saya kebijakannya itu ditentukan siapa yang siswanya mendapatkan kendala dengan fasilitas tadi ya daring dengan handphone, kuota nanti ayah. Nah, gitu biasa. Nah, jadi dipilih-pilih, dipilah-pilah nih udah bapak terkenai abdi hadir. Hiji kaurangna berisiko, komo budaknya jika kan jika mau kan namanya teh ucap acara-acara ada cicing di rumahnya. Nah, kumaha lamun eta virus nampak kurang gitu kan. Jadi udah bapak terang ucap. Entah Bu. Terang berarti Emang ucap apa? Ucap yang sangat kecil sebesar input, tahu nulis input? Jadi ucap itu sejenis ikan yang kecil yang memang suka kayak udang, loncat-loncat gitu. Ya. Tapi sanis muda ya bener dulu. Jeler. Ini pakai semakin jeler. Jadi bingung kan dengan generasi. Jadi anak pakai input, ada apa input ya. Kenapa itu? Maaf Pak, apa kenal sama roti. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ibu dan bapak seperti itu ya, kalau misalnya ada kendala kumaha tuh itu sekolahnya pada diri buru salilana tidak. Aktivitas kehidupan di sekolah, jantung sekolah masih menurut nantinya. Dengan apa? Adanya kegiatan layanan yang lain. Misalnya kayak diberlakukannya piket ya, kemudian memberikan layanan pembelajaran secara luring kepada siswa yang memang terkendala dalam fasilitas pembelajarannya ini. Ya, oke. Kemudian pedoman pelaksanaan untuk peserta didiknya apa? Bahwa pembelajaran daring itu menggunakan teknologi ya, melalui berbagai portal yang telah disediakan. Jadi ada yang tadi kata Pak Peri mah WA Group, kata Pak Septian Google Classroom, ada lagi yang dengan yang lain apa lagi? Google Form, Google formulir dan lain sebagainya. Itu kan ibu dan bapak sudah berselancar mengeksplor apa yang bisa memfasilitasi siswa melalui portal-portal tersebut untuk belajar secara daring. Lalu pembelajaran luring menggunakan modul atau kayak LK lah ya gitu ya, kayak LK gitu ya, nah seperti ini. Lalu untuk orang tua pedomannya apa? Hanya pendampingan saja dan waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan. Kita pakai handphone mama, tosnya dibikin jam tilu. Nah, disepakati seperti itu. Jangan belum juga pembelajaran selesai jam 11, aja kan mama kayak ini dagangin. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kasih pemahaman oleh ibu dan bapak semua sebagai wali kelas. Ya. Lanjut Pak. Oke, nah ini datanya ibu dan bapak. Jangan abaikan itu data sasaran. Tapi di sini ada beberapa sasaran-sasaran ya, sasaran-sasaran yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen. Kalau tim kurikulum itu harus menyusun dulu jadwal. Jadi tidak harus berdasarkan ibu dan bapak kan mengikuti pembelajaran itu berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Pak Panca kalau di saat tatap muka. Nah, Pak Panca bisa menyederhanakan satu, modifikasi dari jumlah jam menit ya, durasi waktu, alokasi waktu pertemuan di dalam satu mata pelajaran. Misalnya kalau tatap muka mas 1 JP itu 1 kali 40 menit. Nah sekarang di dalam daring itu dipikirkan Pak Panca jangan 1 kali 40 menit karena terkait dengan penggunaan kuota. Kemudian ibu dan bapak pun mungkin kalau terus-terusan pakai waktunya lama pasti akan berakhir di waktu yang sore seperti hal biasa gitu ya. Jadi diatur, diadaptasi, dimodifikasi kurikulum terutama di dalam penyusunan jadwal. Lalu ibu dan bapak seperti juga termasuk oleh Pak Panca dikasih rambu-rambunya ibu dan bapak tugas terakhir pada saat tahap pertama ini deadline-nya tanggal sekian. Nah sekarang apalagi mau PPS ya, tugas-tugas itu harus dikasih Pak jadwalnya sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Kemudian menerima hasil data siswa yang terkendala HP atau kuota dari wali kelas, memperbanyak konten atau modul atau lembar kerja dan melakukan monitoring. Jadi ibu dan bapak hari pertama pembelajaran harusnya siswa yang masuk 32, yang masuk berapa? Lihat biasanya suka ada pakai deadline ya, absen yang langsung diisi oleh peserta didik. Ibu tinggal nanti lihat aja ya di situ berapa orang yang masuk. Nah, kemudian untuk gurunya ibu dan bapak, setiap guru mapel membuat materi atau modul bisa dalam bentuk soft copy atau hard copy ya. Kalau soft copy kirimkan dalam bentuk PDF atau RAR atau dengan nanti silakan begitu maknya nanti PDF RAR terus nanti pas Google dokumen zip ya. Kemudian apa lagi?
Nanti anak banyak menggunakan aplikasi liar Bu. Bukan, ini mah kalau untuk mengirimkan file serta ambil mau PDF, itu mau apa. Tapi kan ibu dan bapak pun harus bisa bagaimana mengekstrak. Anak-anak pun dikasih tahu bagaimana mengekstrak dari PDF ke Word, gitu ya. Itu pun harus disampaikan untuk penyampaian daripada sabar kirim, gitu kan? Nah, mendingan kalau menurut saya buatkan dalam satu file. Mulai modul ke-1, modul kedua, modul ketiga, kirim ke anak-anak kumpulan modul. Masukkan ke dalam Word, setelah dari Word, karena misalnya biasanya kalau sedikit ya bebannya bisa pakai Word, tapi kalau banyak bebannya ibu dan bapak, kalau modul itu kan mungkin ada gambar, ada foto, ada apa gitu, mungkin akan lebih tinggi beban itunya itu, jadi bisa di convert ke PDF atau ke zip atau ke RAR atau ke apa yang sekiranya mudah gitu oleh anak bisa diakses ya, diekstrak ke Word. Oke, untuk orang tua, ibu dan bapak bisa, anaknya tidak bisa orang tua. Saya kemarin waktu saya kesini ada orang tua sama anaknya datang mau mengambil tugas, ya, mau mengambil tugas saya wawancara ibu dan bapak. Dan karena ibu akhirnya kata Yogi, senang datang dari Kabodo. Nah, itu yang support yang bagus dari orang tua. Jadi langsung orang tuanya dijajak ke sekolah kalau tugas di bapak itu. Kemudian melakukan guru kunjungan atau guru makrab, ya. Jadi yang tadinya visitasi. Sebenarnya itu udah ngaprak mah urang biasa langsung malah tuntut, kamu di masih nggak masuk. Kemudian untuk siswa mempelajari materi yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Lanjut. Ibu Abimah terus terang ya. Saya karena tukang naik motor, saya itu tukang touring, tukang adventure. Jadi kalau saya sering bermain keluar, contoh pada waktu terakhir sebelum suami saya terserang stroke, saya pergi ke daerah Pangaritan nembus ke Purwakarta, Papaca. Pangaritan itu ya bukan Pangaritan, iya sanis, pas itu sanis. Pangaritan anu nembus ke Padalarang, Pak Pegi ayah kebun teh. Nah, yang bukan saya ke sana. Begitu capek di tengah-tengah kebun teh itu, orang lain pada duduk-duduk, saya lain neangan benarung teh. Gimana sih sebenarnya ayah benarung teh yang katanya benarung teh itu bagus untuk pengobatan, ya. Tak pengobatan apa? Kamu ayah ini sana ke kantor teh. Iya, saya bilang iya saya mau. Ini saya cenah jadi obat diabetes saya mau. Saya gitu aja. Terus pergi misalnya kemana? Saya ke apa namanya teh? Nama di Garut pantai non? Lewat ke Balai Gede ke Cidaur ke sana ya, perbatasan Cidaur ke Cianjur. Saya langsung ke sana. Terakhir di Abuaya. Nah situ saya menjadi suami saya teman begitu lomba di Bandung. Ada beda, gulungan kerana sapotong sih. Jangan kenapa kaki jadi kurang teh disimpan di tengah poe matahari. Kata siang-siang senang kurang dijak dibikin kakak luar kesan. Si gambar sampean teh si dibikin kakak luar kesan. Nah kesan eta luar teh istilah nama eta teh detok racun yang ada di telapak kaki. Ya ngalain lah ngalah. Jadi abimah tak buka sambut sunat apa? Namun kalau kadang-kadang ayah tukang jagung beli gitu. Beli. Gue nggak rancang. Baik dia mah begitu wae bu. Aku masuk karena terakhir kan. Gitu wae terus dipegang mah ieu tengah danau jagung mau. Itu pengalaman saya. Jadi kalau di luar melihat saya pasti beberapa kaget. Ini boleh dikecil. Oke lanjut. Nah kurikulum adalah yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi bukan berarti kurikulum yang dibuat asal-asal, tetapi tetap acuannya ke kurikulum 2013, tapi kita melakukan penyederhanaan, gitu ya. Misalnya ini ibu dan bapak disederhanakan pada KD-nya.
kumaha cara nyederhanakeun bisa dikawinkeun. Lebih nasaha papanca maka saya kurikulum. Ya, misalnya begini Ibu dan Bapak, saya kurang paham untuk konten mata pelajaran yang lain dalam seni budaya. Dalam seni budaya itu ada minimal kan sekolah itu memberikan pengalaman pembelajaran terhadap peserta didik itu minimal 2 bidang seni. Mau seni tari dengan seni rupa, mau seni rupa dengan musik, mau musik dengan teater atau apa, karena tergantung kompetensi Ibu dan Bapak guru yang ada di sekolah ini. Misalnya, kata Bu Ning teh, saya mengajar seni tari, jadi seni rupa. Ya, maka KD-nya disederhanakan. Seni rupanya membuat media untuk properti tari. Kan bermanfaat. Prakteknya sih baru kan, hari itu kan bikin seringan dari kumaha namun dina gerak tari. Cukup kan satu, tapi bisa mengerek 2 bidang seni. Gitu. Nah seperti itu disederhanakan, di KD-nya pun bisa disederhanakan. Oke, lanjut ya. Ketentuannya Ibu dan Bapak berlaku sampai tahun ajaran berubah, ya. Jadi kurikulum standar lagi. Oke, satuan pendidikan dapat memiliki 3 opsi kurikulum. 1, tetap menggunakan Purnas. Berarti standarisasi KD dan lain sebagainya tetap seperti biasa. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Kita kan masih dalam kondisi khusus nih. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Berarti itu mah diserahkan kebijakannya secara situasional, kondisional di sekolah ini, di masing-masing sekolah. Kebijakannya diserahkan kepada sekolah. Jelas ya? Jadi 3 Pak Panca untuk opsi pelaksanaan kurikulum itu bisa masih terus. 2012 bisa kurikulum disederhanakan karena kondisi darurat dan bisa kurikulum disederhanakan secara mandiri disesuaikan kebutuhan di sekolah ini. Jadi nggak mutlak gitu ya Bu? Iya, gitu. Jadi kayak kita aja membuat RPP ini aja saya mau tanya, Ibu dengan jumlah kurang lebih 38 ini 30 berapa yang hadir? Jalannya sama tidak pulangnya ke rumah? Bukan gitu, sami ngajar oke pasti beda strateginya, tidak bisa sama gitu. Walaupun Bu Nini dengan Bu Elis sama-sama rumpun seni budaya, belum tentu sama gaya mengajar Ibu Elis dengan Ibu Nini. Strateginya pun pasti akan berbeda. Jadi kalau Ibu Nini nyontek anu Ibu Elis, belum tentu bisa paham gitu apa yang Bu Elis rancang gitu ya. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Oh, tidak saya agak besar. Semua ya Ibu dan Bapak tetap harus jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga diri. Kan RPT Pak Panca mau tinggal di Pak Aceh, kemudian pakai gini tinggal di Pak Aceh. Harusnya Ibu dan Bapak jaraknya agak sedikit jauh ya, tapi ya mungkin karena ruangan yang terbatas, kemudian ibu pun tidak mau terpisah dengan kembar siamnya sama. Jadi saya maklumi, tapi mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam sehat walafiat. Nanti Ibu dan Bapak, saya yang melihat dan saya akan menyimpulkan apa yang Ibu dan Bapak peroleh selama tadi belajar dengan Ibu Gilang ya. Ada beberapa yang memang Ibu dan Bapak perlu ditanyakan, silakan diakomodir Pak Panca oleh Pak Panca. Barangkali ini masih ada yang belum paham nih gitu ya. Silakan Ibu nanti akomodir, sampaikan ke Pak Panca. Mungkin nanti saya dengan para stakeholder SMP 42 untuk mendiskusikan langkah selanjutnya harus bagaimana untuk mengantisipasi kesulitan yang Ibu Bapak temukan. Jangan sampai itu menjadi kendala dalam Ibu dan begitu mungkin Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak. Untuk semuanya saja Bu ya, yang sudah saya lakukan selama PJJ
kalau targetnya ketuntasan nilai gitu jadi yang tatap muka dengan PJJ kayaknya agak jauh gitu. Karena saya sudah Ya, dia tuh sama kalau targetnya gitu ingin mencapai ketuntasan nilai gitu sepertinya PJJ ini agak sedikit harus kerja keras gitu ya